Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Pembayaran dalam E-commerce. Penghormatan kami kepada Bapak Yuli Asbar selaku dosen pengampu dan penghormatan kami juga kepada teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mauliza dan kawan saya Siti Rahmatini, Rita Sahara dan Sinta Novitalia. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih sistem pembayaran dalam e-commerce, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari e-commerce itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah suatu model bisnis yang menggunakan pembayaran secara elektronik, di mana pembayaran elektronik mengacu untuk mengurangi penggunaan kertas. Saat ini, pembayaran secara elektronik telah berevolusi dan terus berkembang seiring dengan banyaknya kebutuhan dan cara untuk melakukan pembayaran. Evolusi tersebut berguna agar memudahkan transaksi yang terjadi dalam e-commerce. Selain kemudahan dalam melakukan transaksi, keuntungan dalam menggunakan sistem pembayaran e-commerce adalah untuk meminimalisir biaya transaksi, proses waktu, dan biaya tenaga kerja. Nah, itu saja pengertian dari e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan penerapan macam-macam pembayaran yang dapat diterima dalam dunia e-commerce. Yang pertama, credit card. Pembayaran credit card menggunakan kartu kredit adalah salah satu cara yang paling umum dan paling sering digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik. Kartu kredit adalah kartu plastik kecil yang nomor seri unik yang tertera dengan nama pemilik. Selain kode unik dan nama komponen lainnya adalah adanya garis strip magnet yang tertanam di dalamnya, di mana magnetik tersebut digunakan untuk membaca kartu melalui pembaca kartu. Ketika pelanggan membeli produk melalui kartu kredit, penerbit kartu kredit bank yang membayar atas nama pelanggan, dan pelanggan memiliki jangka waktu tertentu, kemudian dapat membayar tagihan kartu kredit sesuai transaksi yang dilakukannya. Yang kedua adalah debit card. Kartu debit di kartu ini sama halnya dengan kartu kredit, namun perbedaannya adalah penagihan tersebut langsung dipotong dari saldo yang ada dimiliki di bank tersebut. Dalam hal ini kita harus memiliki rekening bank sebelum mendapatkan kartu dari debit bank. Saat melakukan transaksi harus memiliki saldo yang cukup di rekening bank untuk melakukan transaksi. Dan selanjutnya yaitu e-money. Jenis pembayaran lainnya adalah dengan menggunakan e-money atau e-money ini mengacu pada situasi di mana pembayaran dilakukan melalui jaringan dan jumlah yang ditransfer dari satu lembaga keuangan dengan lembaga lainnya. Transaksi ini memungkinkan kita untuk melakukan transaksi yang lebih cepat, nyaman, dan menghemat banyak waktu. Saat ini Indonesia sudah banyak lembaga keuangan hingga non-keuangan yang memberikan layanan e-money. Seperti contoh penggunaan e-money ini adalah sistem pembayaran untuk jalan tol. Dengan adanya toll card, maka sistem pengguna jalan tol dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu e-money tersebut. Keuntungannya adalah kita tidak perlu menyiapkan uang fisik untuk membayar seperti yang kita tahu. Dengan pembayaran manual tersebut akan memakan waktu yang menyebabkan kemacetan pada pintu tol keluar. Selanjutnya adalah electronic transfer. Yang terakhir ini adalah metode pembayaran elektronik yang sangat populer untuk mentransfer uang satu rekening bank ke rekening lainnya. Account tersebut bisa pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Sistem transfer dana ini dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, smartphone, hingga menggunakan komputer dengan mengakses situs keuangan tersebut. Misalnya klik BCA. Dalam melakukan transfer ini biasanya pelaku bisnis memberikan rekening untuk menerima pembayaran dari user, namun perlu diperhatikan juga keabsahan dan kebenaran dari pemilik rekening. Jangan sampai tertipu oleh penjual yang membuat kita rugi.
Dan yang terakhir adalah smart card. Saat ini teknologi smart card semakin canggih. Smart card memiliki chip mikroprosesor kecil tertanam di dalamnya. Chip tersebut memiliki kapasitas untuk menyimpan informasi. Smart card digunakan untuk menyimpan uang yang dikurangi sesuai dengan penggunaan. Selain informasi uang yang terdapat dalam memori, terdapat juga menyimpan informasi lainnya. Misalnya informasi pribadi. Pengembangan dari sistem teknologi ini yang paling terkenal saat ini adalah NFC atau Near Field Communication, adalah interkoneksi wireless generasi baru. Fungsi dari teknologi ini belum begitu populer dan masih sering digunakan untuk mentransfer data, misalnya absensi. Namun ada juga yang sudah menggunakan NFC ini sebagai media untuk transaksi pembayaran. Contoh implementasi NFC pembayaran. Pengguna cukup mendaftarkan kartu kredit atau debit dapat menggunakan sistem pembayaran dengan Google Wallet, PayPal, dan layanan yang payment gateway lainnya. Setelah otorisasi dengan pihak perbankan, pengguna tinggal mengaktifkan NFC yang ada di smartphone pengguna. Adapun cara kerjanya smart card adalah pengguna cukup mendekatkan smartphone yang memiliki fasilitas NFC tersebut ke mesin sensor pembayaran. Kemudian kedua perangkat akan bertukar data dan bila verifikasi sukses, maka mesin kasir akan menyatakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran di dunia e-commerce. Transaksi e-commerce melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya, apakah semua transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Apabila seluruh transaksi e-commerce dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran, Budianto mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat terdiri dari yang pertama yaitu penjual, yaitu perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai merchant account atau sebuah bank. Tentunya ini yang dimaksud agar merchant dapat menerima pembayaran konsumen atau card holder, yaitu orang yang ingin memperoleh produk atau barang atau jasa melalui pembelian secara online. Konsumen yang berjalan di internet dapat berstatus perorangan ataupun perusahaan. Yang kedua yaitu acquirer, yaitu pihak perantara penagihan antara penjual dengan penerbit, dan persantaraan pembayaran antara si pemegang dan penerbit. Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang atau jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Pihak perantara pembayaran adalah bank di mana pembayaran kredit dilakukan dengan kartu kredit atau card holder. Selanjutnya, bank yang akan menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit atau issuer. Yang ketiga yaitu issuer, yaitu perusahaan penyedia kredit card. Certification authorities, pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada merchant, kepada issuer, dan dalam beberapa hal diberikan pula kepada card holder. Sertifikat authorities dapat merupakan suatu lembaga pemerintah atau lembaga swasta apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara online. Dengan kata lain, hanya proses transaksinya saja yang online. Sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual, maka pihak acquirer, issuer, dan certification authority tidak dapat atau tidak terlibat di dalamnya. Ada pula pihak-pihak yang terlibat tidak secara langsung,
yang dalam e-commerce yaitu jasa ekspedisi atau pengirim. D. Sistem kerja kartu kredit. Kartu kredit pada dasarnya memungkinkan Anda bertransaksi dengan memanfaatkan kredit dari pihak bank dengan jangka waktu dan limit tertentu. Limit tersebut ditentukan oleh pihak bank berdasarkan estimasi pihak bank terhadap kemampuan Anda untuk membayar. Umumnya, jangka waktu yang diberikan adalah 1 bulan, sehingga Anda perlu membayar tagihan tersebut pada akhir bulan. Secara umum, cara kerja kartu kredit adalah sebagai berikut. Untuk dapat menggunakan kartu kredit dalam transaksi, Anda wajib menyerahkan kartu kredit Anda kepada pihak penjual. Proses validasi terjadi saat kartu kredit diinput atau digesek dan dapat terjadi penolakan apabila: yang pertama, Anda belum melakukan aktivasi kartu kredit. Yang kedua, Anda melampaui limit kartu kredit. Yang ketiga, Anda terlambat dalam melakukan pembayaran. Yang keempat, adanya penahanan dana. Yang kelima, koneksi internet realtor terhambat. Yang keenam, setiap Anda melakukan tahap 1 dan 2, maka Anda akan menambah jumlah debit dalam kartu kredit Anda. Yang ketujuh, setiap bulannya akan muncul tagihan yang mencakup seluruh transaksi Anda dalam bulan terkait. Idealnya, Anda diharapkan untuk membayar secara penuh sebelum tenggat waktu. Karena jika tidak, Anda akan dikenakan denda. Mana jika Anda melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan menghindari tingginya saldo kredit Anda, maka nilai sejarah kredit Anda akan baik. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yuli Asbar yang telah mengizinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.